Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah, membaca Al-Qur'an dan majelis ilmu. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ada amalan sunnah di hari Jumat yang kita perlu ingat kembali karena saking pentingnya amalan ini. Apakah di antaranya? Yang pertama adalah amalan Jumat dengan melaksanakan mandi sebelum sholat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian menghadiri Jumat, maka hendaklah ia mandi. Niki hadis riwayat Bukhari. Jadi mandinya disunahkan dikuyur seluruh tubuh, apalagi sebelum mandi itu berhubungan dengan istri ya. Kemudian yang kedua adalah amalan Jumat itu memperbanyak memakai wangian ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa memakai wangian, apalagi di hari Jumat. Dalam hadis beliau disampaikan hari ini, maksudnya hari Jumat, adalah hari raya yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Jadi dalam hadis beliau, hari Jumat ini adalah hari raya yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Bagi siapa yang ingin melaksanakan Jumat, hendaklah mandi, memakai wangi-wangian kalau ada, dan menggosok gigi atau bersiwak. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita dianjurkan selain mandi juga memakai wangi-wangian, menggosok gigi atau bersiwak. Niki amalan kedua di hari Jumat. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan amalan hari Jumat dengan bersiwak ya, tadi sudah kita sampaikan. Di sini dipertegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan atas umatku atau tidak memberatkan manusia, aku pasti memerintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan setiap kali sholat. Jadi aku pasti memerintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan setiap kali sholat. Dianjurkan kita sebelum sholat untuk bersiwak, terutama sholat 5 waktu. Jadi kita dianjurkan bersiwak ya. Jadi bukan bersiwak itu yang sesuai aturan ya 2 kali sehari, mboten. Kalau kata Rasulullah, setiap mau sholat ya, bisa jadi sholat wajib juga, sholat sunnah juga ya. Jadi itu yang bisa dilakukan ya. Sebenarnya kalau rutin insya Allah mungkin tidak sampai sakit gigi, bahkan mungkin tidak sampai giginya berlubang kalau rutin bersiwak. Masalahnya kadang ini seakan-akan berat, padahal siwak niku sunnah nggih, cuma dari kayu kecil katakanlah ngoten ya, tetapi ini kadang menjadikan memang kayak ribet nggih. Tapi insya Allah ketika kita mohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dimudahkan dalam menjalankan kewajiban dan sunnah, insya Allah semoga Allah kita berikan kemudahan ya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan pakaian yang sewajarnya ya. Maksudnya sing pantas ya. Disampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 31, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi disampaikan dalam surat ini kita dianjurkan setiap memasuki masjid pakaian yang bagus ya, karena
Ini adalah rumahnya Allah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah senantiasa memberikan rizki kepada kita sekalian. Kemudian yang kelima adalah bergegas berangkat sholat Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi dianjurkan bergegas, ya, bersegera, karena ada pahala yang Allah berikan. Ya, tetapi kita pun juga bisa mengatur waktu, misalnya agar kita di Jumat itu enggak tidur, misalnya ngoten nggih. Lek terpaksa nggih monggo. Ya, kita lebih awal tidur sebelum hari Jumat, jam 9 mungkin kita istirahat dahulu, sehingga mungkin jam 10 atau setengah 11 terbangun, dan ketika kita Jumat bisa mendengarkan khutbah dengan seksama, dengan khusyuk. Khusyuknya itu mendengarkan, tapi khusyuknya istirahat ya monggo mboten masalah. Tapi kita bisa mengatur waktu. Jumat ini waktu yang istimewa bagi kita sekalian untuk mendengarkan khutbah. Khutbah itu ilmu, dan insya Allah khotibnya insya Allah tidak sampai lama-lama, mungkin 10 menit sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah amalan di hari Jumat itu meninggalkan atau menunda jual beli terlebih dahulu. Ini dalam rangka mencari pahala yang lebih besar daripada jual beli. Jadi ibadah yang kita lakukan itu dibandingkan dengan jual beli di dunia ini, pahalanya lebih banyak ibadah. Karena apa? Allah memberikan pahalanya dengan surga. Surga itu, satu telapak kaki di surga itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Karena saking mewahnya surga itu nggak bisa dibayangkan dengan keindahan yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketujuh adalah amalan di hari Jumat niku napa? Memperbanyak sholawat. Sampai Nabi mengatakan, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat, karena sholawat umatku disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Barang siapa diri kalian paling banyak membaca sholawat kepadaku, ia adalah orang yang dekat kedudukannya denganku. Jadi kita dianjurkan banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah yang kedelapan, amalan di hari Jumat, yaitu melakukan sholat sunnah ba'diyah Jumat. Yang ada dasarnya niku sholat ba'diyah Jumat. Niku yang paling kuat. Bahwasanya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Dan beliau tidak mengerjakan sholat setelah pelaksanaan sholat Jumat hingga beliau pulang lalu sholat 2 rakaat. Jadi sholat sunnah Jumat niku saged dilakukan di rumah. Jadi mboten mesti tiang habis Jumatan kemudian zikir kemudian pulang niku keburu sholat ndak sholat sunnah iku dereng tentu. Memang dianjurkan sholat sunnah itu di rumah. Jadi panjenengan saged umpamanya keburu atau apa, saged melaksanakan sholat 2 rakaat sholat sunnah setelah Jumat niku teng griya di rumah. Dan insya Allah pahalanya lebih banyak, karena ibaratnya ditunggu keberkahan di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-9, yang juga penting bagi kita sekalian, mengamalkan membaca surah Al-Kahfi. Napa malih akhir zaman ngeten niki, lek saged kita saged apal ayat pinten 1 sampai 10 atau 11 nggih. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari bawah telapak kakinya sampai ke langit. Masya Allah. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat.
dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara 2 Jumat, ya. Jadi pahalanya besar, ya. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah membaca doa dan zikir. Kita nyuwun sebanyak-banyaknya kepada Allah sebagai seorang hamba yang selalu butuh kepada Allah. Sekecil apapun, Allah niku senang ketika seorang hamba itu selalu meminta kepadanya. Walaupun kita berangkat dari rumah, kita minta kepada Allah, walaupun rumah kita dekat, ya, ataupun jauh, kita minta kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terakhir, yang ke-11 adalah bersedekah di hari Jumat. Disampaikan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Marilah senantiasa kita berusaha melaksanakan amalan-amalan sunnah di hari Jumat, dan kita mohon Allah agar diberikan kemudahan dalam mengamalkannya sehingga kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya ngoten, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.